Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Ma'arif Tugas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Video ini kami buat guna memenuhi tugas presentasi mata kuliah fikih dosen pengampu Ibu Lutfi Fadilah MPD. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 anggota, di mana kami bekerja sama untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih yang berjudul Fikih Jinayah. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Materi kali ini pertama saya akan membahas tentang pengertian fikih jinayat. Fikih jinayat terdiri dari 2 kata, yaitu fikih pemahaman, jinayat perbuatan buruk. Fikih adalah kumpulan hukum-hukum syariat sesuai dalil tertentu, sedangkan jinayah menurut bahasa adalah perbuatan buruk menurut istilah merujuk pada tindakan yang dilarang oleh syariat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hukum pidana Islam. Apa itu hukum pidana Islam? Hukum pidana Islam sering disebut dengan jinayah atau jurimah. Istilah ini merujuk pada tindakan yang melanggar syariat dengan hukuman seperti hudud dan ta'zir. Fokus utama adalah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dari kerusakan. Jinayah mencakup segala tindakan yang dilarang syariah dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat sesuai ajaran Islam. Materi selanjutnya, tujuan hukum pidana dalam Islam. Hukuman dalam istilah bahasa Arab sering disebut dengan uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan hukum Islam itu sendiri yakni sebagai pembalasan atas perbuatan kejahatan atau jarimah, pencegahan secara umum, dan pencegahan secara khusus, serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Adapun prinsip dasar untuk mencapai adanya hukuman. Yang pertama, hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan. Yang kedua, penerapan materi hukumnya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Yang ketiga, hukuman bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. Materi selanjutnya, macam-macam jinayah. Jinayah terbagi menjadi 3, yaitu had, qisas diyah, dan takdir. Yang pertama, had. Secara bahasa, kata had yang bentuk jamaknya hudud berasal dari bahasa Arab, yaitu hadda yahuddu haddan, berarti memberi batas, mencegah. Menurut terminologi, fikih had adalah hukuman yang telah ditetapkan syara terhadap pelaku maksiat supaya tidak melakukan kembali perbuatan tersebut dan sebagai penggugur dosa pelakunya. Para ulama sepakat bahwa yang termasuk dalam kategori jarimah hudud ada 7, yaitu zina, qadhaf, menuduh orang lain berzina, syariqah pencurian, hirobah perampokan, al-baghyu pemberontakan, syarbul khamri meminum minuman keras, dan murtad. Yang kedua, qisas diyah. Qisas dalam arti bahasa adalah menelusuri jejak. Sedangkan menurut istilah syara, qisas adalah memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah membunuh, maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.
Yang ketiga, takdir. Takdir secara bahasa artinya adalah al-man'u wa al-raddu, mencegah, melarang, menghalangi, menolak. Menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Mawardi, bahwa yang dimaksud dengan takdir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa atau maksiat yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara. Sanksi takdir beragam macamnya. Yang pertama, sanksi takdir yang mengenai badan. Yang kedua, sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Yang ketiga, sanksi takdir yang berkaitan dengan harta. Yang keempat, sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum. D. Asas-asas hukum pidana Islam. Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam. Diantaranya yang pertama, asas keadilan. Asas keadilan ini dapat diperoleh dari keterangan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Yang kedua, asas legalitas. Kata asas berasal dari bahasa Arab asasun, yang berarti dasar atau prinsip. Sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa Latin, yaitu lex atau kata benda. Yang ketiga, asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim mendapatkan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Yang terakhir, asas pemaafan. Dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai asas pemberian maaf, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan, baik tindak pidana pembunuhan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Demikian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kalian semua. Sekian, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.